Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di A4 Otomotif dengan saya Anwar. Sekarang saya lagi berada di dalam salah satu mobil yang merupakan tantangan berat daripada si Kijang Innova. Ini adalah Wuling Cortez, tapi yang ini yang versi turbo. So ini adalah Wuling Cortez yang limited edition. Keluaran tahun 2019, pemakaian tahun 2020. Praktis mobil ini kondisinya masih sangat baru. Sekarang saya lagi ada di dalam mobil ini dan rasa barunya, aroma barunya tuh masih sangat terasa di mobil ini. Mobil ini dijual itu lebih murah daripada harga Avanza. Lebih murah daripada harga Avanza, tapi sekelas Kijang Innova. Seberapa worth it mobil ini akan kita tunjukkan ke kalian semua yang mencari mobil sejenis ini. Tapi buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe, berikut loncengnya jangan lupa ditekan. Ada gambar jempol ke atas seperti ini, jangan lupa ditekan juga, dan video ini di share ke teman-teman yang lainnya melalui Facebook, WhatsApp, Twitter, atau media sosial apapun yang kalian miliki. Tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah tentang mobil ini atau tentang konten yang kita ulas kali ini. Well, ikuti terus video ini sampai habis. Nah, teman-teman sekalian, sorry di sini agak berisik karena kita persis lagi ada di pinggir jalan. Nah, di depan saya adalah Wuling Cortez. Mobil ini adalah penantang daripada si Kijang Innova seperti yang saya sebutkan tadi di awal atau di opening. Dan mobil ini memang keluaran tahun 2019, tapi dia pemakaiannya tahun 2020. So, kondisi mobil ini masih sangat istimewa. Mobil ini dipasarkan oleh Lompo Batang Motor yang ada di Makassar, bosku. Jadi kalian semua bosku-bosku yang ada di Makassar, kalau misalkan tertarik dengan mobil ini, kunjungi showroom Lompo Batang Motor yang ada di Jalan Veteran, Makassar. Bagaimana dengan kondisi mobil ini? Kalau kita lihat dari depan, ini adalah tampak depan daripada mobil ini. Memang kondisinya itu masih baru. Kondisinya masih baru, semua masih sangat istimewa, tidak ada yang bermasalah atau tidak ada yang aneh atau tidak ada yang rusak pada tampilan mobil ini. Semua kondisi masih like new, masih sangat baru. Soal yang kotor-kotor itu menurut saya itu persoalan yang kecil ya, itu bisa dibersihkan kok. Nah, di depannya sudah ada sensor-sensor. Untuk bagian depan ada dua sensor di kiri dan kanannya. Itu adalah bagian safety daripada mobil ini yang membuat kalian tidak perlu khawatir kalau tiba-tiba nanti mobil ini mentok untuk sisi depannya. Lampunya, bosku, kalau kita lihat ini dua-duanya sudah menggunakan proyektor. Lalu kemudian di bawahnya ada DRL seperti ini sangat mewah. Lalu kemudian kalau kita lihat dari sisi samping sebelah kiri, mobil ini juga sama istimewanya dengan yang ada di depan. Nah, coba lihat kilauan-kilauan dari mobil ini, tidak ada sama sekali penyok atau kerusakan parah yang terjadi pada mobil ini, sama sekali masih mulus. Lalu kemudian di bagian spionnya sudah ada lampu sen yang disematkan juga di sini. Line window yang warnanya chrome, itu ciri khas mobil-mobil mewah biasanya, yang krom-kroman pada bagian framing jendelanya. Lalu kemudian di bagian samping ada sedikit over fender yang kecil. Nah, untuk bannya seperti ini, velgnya 2-tone. Bannya menggunakan ban Goodyear. Untuk ukuran bannya itu 205/55 ring 16. Ada di situ. Sistem pengereman depannya sudah menggunakan disc brake atau cakram, so nggak usah khawatir tentang bagaimana kualitas pengereman daripada si mobil ini. Nah, di bagian bawah juga di side skirtnya di situ ada emblem krom-kromat juga. So mewah kelihatannya. Nah, di atas ini ada roof rail yang di atas bisa dipasangin roof rack. Ini ya lumayan lah ya, bisa memasang roof rack dan bisa ditaruh untuk barang dengan beban kurang lebih 10-20 kg. Itu cukup karena memang sebenarnya mobil ini bukan SUV, ini adalah MPV. Nah, di sini di bagian handle pintunya sewarna dengan bodi tapi dikasih list chrome lagi sebagai penanda bahwa mobil ini adalah mobil mewah. Lalu kemudian di sini ada tombol untuk menguncinya karena mobil ini sudah menggunakan keyless, menggunakan teknologi keyless. Nah, untuk ke bagian belakangnya juga sama, tapi di sini nggak ada tombol, hanya ada di depan.
sewarna dengan bodi, dan untuk membuka menutup pintunya semuanya masih oke dan masih empuk. Di belakang juga sudah menggunakan sistem pengereman disc brake. Otomatis sangat pakem untuk pengeremannya. Nah, ukuran bannya sama dengan yang ada di depan, velgnya juga sama. Nah, di belakang kalau kita lihat di sini ada garis-garis lampu yang mewah. Ini lampu LED yang mewah pastinya ya. Kalau kita lihat overall untuk bagian belakang lampu daripada mobil ini juga masih oke. Lalu kemudian ada emblem Wuling, di bawah ada reflektor. Sensor ada 4 sensor parkir yang ada di bawah, lalu kemudian plus kamera mundur lagi. Lalu kemudian ada lighting untuk mencahaya atau menerangi bagian plat nomornya. Nah, overall untuk kondisi bagian belakang daripada mobil ini, lalu kemudian untuk kondisi bagian sampingnya itu masih sama istimewanya, nggak ada yang rusak untuk bagian belakangnya. Nah, di bawah ada rear undergarnish juga yang warnanya silver seperti ini, lalu kemudian reflektornya. Nah, ini yang istimewa, ini adalah Cortex tapi di bawahnya ada turbo yang warna merah, sangar. Biasanya merah tuh sangar, turbo. Jadi ya tenaga mesin daripada mobil ini ditambah dengan turbo itu menjadi lebih sangar pastinya. Nah, di belakang sini ada wiper belakang juga untuk pembersih kaca bagian belakangnya. Di atas ada spoiler dengan high mount stop lamp. Untuk antenanya sudah menggunakan Sharpin antena. Nah, seperti itu. Lalu kemudian di bagian sebelah kanan, nah ini kita lihat untuk bagian sebelah kanannya itu sama istimewanya, nggak ada yang rusak atau nggak ada yang baret pada mobil ini. Nah, untuk handle pintunya semuanya juga masih berfungsi dengan sangat baik untuk bagian belakang. Lalu kemudian untuk bagian depan, bagian driver sama kondisi masih istimewa. Di sini ada tombol juga, tetap ada anakan kunci untuk kondisi emergency. Nah, seperti ini untuk bagian samping sebelah kanannya. Nah, kunci mobil ini seperti ini. Ini kuncinya ada untuk membuka si bagasi belakangnya, bisa dari sini. Lalu kemudian untuk mengunci dan membuka kunci pintunya juga di sini jelas. Sorry kalau agak ngeblur ya. Nah, seperti ini kuncinya ada 2 pastinya, satu buat kunci serep. Spionnya nggak ada penanda bahwa mobil ini sudah pernah mentok untuk bagian spion sebelah kanannya. Semuanya masih kondisi istimewa pastinya. Lalu kemudian untuk fendernya juga sama, itu kondisinya masih sangat mulus. Nah, seperti ini. Sekarang kita intip bagian dalamnya. Nah, untuk bagian dalam daripada mobil ini mewah ya. Armrestnya sudah menggunakan bahan kulit yang pastinya soft touch. Sandarannya juga soft touch. Ada panel kayu di sini, aksen kayu maksudnya, dan di sini empuk semua. Ini empuk dengan stitching yang asli ya. Lalu kemudian di bawah ada cup holder dengan door pocket, ada speaker pastinya. Nah, mobil ini tuanya hanya ada 2 karena mobil ini transmisinya otomatis. Untuk membuka kap mesinnya ada di sini. Lalu kemudian bahan bakar ada di sini. Nah, untuk lampu levelingnya ada di sini juga. Lalu kemudian ada stability control ya di situ. Luar biasa, mobil ini mewah. Lalu kemudian untuk bagian AC-nya di sini di framing dengan aksen kayu juga. Lalu kemudian ada frame-nya warnanya chrome, mewah ya. Nah, untuk seatnya pengaturannya elektrik semua ya. Lalu kemudian ini naik turun. Lalu kemudian untuk maju mundur ini bisa juga. Luar biasa mewah. Harusnya mobil ini enggak, ya harganya pasti harusnya di atas 300 jutaan, tapi ini hanya 220 jutaan. Ini murah. Nah, masih dibungkus plastik semua karena masih baru ya mobil ini. Pemakaian setahun itu jarang pakai pula. Kilometer baru 1200 sekian. Headrestnya adjustable, untuk joknya bahannya kulit dengan bahan yang cukup premium ya untuk bagian mobil ini. Nah, kita masuk ke dalam. Untuk bagian dalam daripada mobil ini bisa kita lihat dari sini. Nah, seperti ini. Untuk bagian setirnya, dia sudah ada pengaturan audio ya, audio switch pada bagian sebelah kiri. Lalu kemudian pada bagian sebelah kanan ada pengaturan untuk mengangkat dan menutup teleponnya. Yang ini
Entah ini tombol apa, saya belum mempelajari secara spesifik tentang mobil ini. Buat kalian yang lebih tahu silahkan tambahkan di kolom komentar yang ada di bawah. Nah, untuk setirnya bahannya dari kulit juga, dibungkus kulit ya untuk setirnya. So, sangat empuk untuk menggenggam steering daripada mobil ini. Ada airbag juga di bagian bawah sini, lalu kemudian di sini bottomnya itu flat ya, flat di bawah sini. Ini flat ya. Lalu kemudian ada emblem Wuling pastinya. Nah, di bagian sebelah kanan ada pengaturan untuk lampunya, tuas lampu, lalu kemudian di bagian sebelah kiri tuas untuk wipernya. Nah, seperti ini. Saya akan coba untuk menghidupkan mesinnya. Nah, pada saat kita hidupkan mesinnya, itu cluster pada speedometernya seperti ini. Mewah juga dengan housing yang warna chrome seperti ini. Lalu kemudian di bagian sebelah kiri dashboard sampai ke bagian ujung sana itu aksen kayu semua. Nah, seperti ini. Untuk jarak tempuh daripada mobil ini semoga kelihatan ya, 1248 km. Luar biasa. Nah, kita bisa lihat juga kondisi bannya seperti apa. Jadi mobil ini memang terintegrasi untuk bagian MID-nya yang ada di sini. Nah, seperti ini. Lalu kemudian untuk head unitnya bisa kita lihat ada di sini. Ada banyak fasilitas pastinya, ada navigasi, USB, iPod, link, lalu kemudian AUX, radio, Bluetooth dan seterusnya. Ada banyak pastinya untuk kebutuhan entertainment. Di bawah sini ada jam yang ya unik, dan ini ada ambience lightingnya jadi kelihatan lebih mewah. Ada lampu hazard pastinya, lalu kemudian di bawah pengaturan AC-nya. Ini sudah digital pastinya, dengan pengaturan yang sangat komplit, bisa diatur semburannya di mana saja. Lalu kemudian untuk sirkulasi udaranya menghidupkan, ada auto juga, lalu kemudian ada off-nya, lalu kemudian ada front defoggernya, diaturnya di bagian sebelah yang pojok kiri ini. Nah, selanjutnya di bawah sini tempat penyimpanan, port charging, ada aux juga, lalu kemudian ada USB slot, ada 2. Nah, tempat naruh handphone di bawah sini. Transmisi automatic, lalu kemudian ada mode berkendara yang eco di bagian bawah sini. Lalu kemudian transmisinya ya sama lah ya, transmisi otomatis pada umumnya. Untuk parkingnya sudah elektrik, lalu kemudian di sini juga untuk auto hold-nya ya, untuk yang ini. Lalu kemudian ada blower untuk bagian belakang dan sensor parkir kalau misalkan kita mau off kan. Nah, di sini ada cup holder, semua framingnya chrome-chroman di sini. Jadi menonjolkan aksen kemewahan pasti pada di mobil ini. Nah, di bagian sini bahannya kulit dengan stitching asli. Nah, untuk armrestnya atau handrestnya di sini bahannya kulit, so mewah juga, dan ini sangat pas sambil kita mengemudi. Untuk bagian sebelah kiri sama, joknya seperti ini bahannya kulit semua. Dan ini untuk jok yang ada di sebelah kiri ini pengaturannya sama seperti yang ada di sebelah kanan. Dia elektrik tapi ada di sini tersembunyi, tapi dia persis sama seperti yang ada di bagian driver. Jadi untuk maju mundurnya, recliningnya itu sama persis seperti yang ada di bagian driver. Nah, di atas ini ada tempat penyimpanan kacamata pastinya di sini. Lalu kemudian ada spion tengah yang dia sudah manual dimming. Nah, untuk lampu bacanya ada juga, ada 2 kiri kanan. Lalu kemudian untuk sunroofnya seperti ini. Wow, mewah pastinya. Luar biasa ya mobil ini, seharga 220 jutaan bisa dapat fasilitas semewah dan senyaman ini. Nah, di sini ada tombol untuk apa ya? Saya kok kurang paham yang ini ya. Yang lebih tahu silahkan tambahkan di kolom komentar. Nah, ini bisa ditutup juga tray untuk sunroofnya. Untuk bagian sun visornya ada vanity mirrornya, tapi nggak ada lampunya. Di bagian sebelah kiri juga sama, ada vanity mirror. Ini semua masih terbungkus plastik, masih baru ya. Nah, seperti itu yang ada di dalam yang bisa kita tunjukkan pada bagian mobil ini. Oh sorry, untuk bagian door trimnya di sini ada pengaturan spionnya ya untuk bagian depan, dan spionnya ini sudah electric retract. Lalu kemudian ada lock doornya, lalu kemudian untuk
windownya, power windownya bagian driver auto, yang lain masih belum, dan di sini ada lock untuk power window. Tuas untuk membuka dan mengunci pintunya warnanya chrome pada semua bagian pintu di bagian driver dengan bagian penumpang sebelah kiri yang ada di sana, termasuk yang ada di belakang. Nah seperti itu. Bagian dashboardnya ini empuk semua, bahannya soft touch pastinya. Di bagian bawah sini juga, ini hard plastik, tempat penyimpanan kecil di bagian bawah sini. Nah sekarang kita turun lagi. Untuk baris keduanya kita buka aja. Nah di baris kedua di sini untuk door trimnya sama seperti yang ada di depan, semua bahannya soft touch. Di bagian atas soft touch, di sini soft kulit, di bagian sini juga soft. Lalu kemudian ada aksen kayu, couple dengan door pocket yang ada di bawah, dan ada speaker pastinya. Nah untuk pengaturan seat yang ada di bagian baris kedua, di sini masih manual, belum elektrik seperti yang ada di depan, dan di sini sudah ISOFIX untuk joknya, jadi aman buat bayi. Nah jok yang ada di bagian tengahnya ini bukan 7-seater sebenarnya, ini 6-seater. Karena kenapa? Untuk bagian belakangnya, kecuali yang paling belakang, kalau misalkan duduk 3 orang jadi 7-seater, 4 di depan, di bagian tengah 2, di bagian depan 2, di bagian belakang 3. Ya harusnya untuk anak kecil. Nah duduk di bagian baris kedua, di sini ada armrestnya, captain seat. Sangat memanjakan pastinya untuk duduk di bagian baris kedua sini. Nah lumayan ya untuk duduk di sini. Lalu kemudian ada seatbelt pastinya untuk tanda safety. Dan si jok yang ada di tengah ini masih bisa dimaju mundur sesuai dengan kebutuhan. Dan ini legroomnya sangat luas. Ada seat pocketnya juga. Ini adalah posisi paling mundur untuk joknya. Tadi saya mundurkan untuk yang dari depan, standarnya seperti ini. Yang ada di samping kiri, dan ya masih sangat luas. Nah di bawah sini, gimana saya nunjukinnya? Nah di bawah sini ada pengaturan AC-nya yang bisa diatur sendiri, jadi dual zone untuk pengaturan AC-nya. Di bawah juga ada port charging atau slot charging untuk bagian belakangnya. Nah seperti itu. Sekarang kita intip bagian bagasinya. Nah untuk bagian bagasi daripada mobil ini, karena seat belakang itu bisa dilipat secara rata lantai, maka membuat area bagasi daripada mobil ini untuk bagian belakang sangat luas dan sangat mumpuni untuk kita menaruh barang dengan jumlah yang banyak. Nah seperti ini untuk area bagasinya cukup luas. Tapi kalau misalkan jok belakang ini kita turunkan, yang ini juga kita turunkan, lalu kemudian kita tarik, dan yang keduanya kita tarik lagi, dia akan menjadi jok penumpang 3 orang karena ada 3 headrest, semua adjustable. Maka posisi penyimpanan barangnya tidak terlalu banyak, tapi cukup untuk bepergian. Bisa naruh koper dan lain-lainnya ditaruh di bagian sini. Nah di bawah sini ada spare tire-nya, ditaruh di bawah sini. Kemudian dipasangi karpet juga, ada lighting untuk kita melihat posisi barang yang akan kita ambil di belakang. Nah seperti itu untuk urusan mesin. Nah ini adalah mesin Wuling dengan turbonya ada di sini ya. Untuk kondisi mesinnya masih sangat istimewa pastinya, tidak ada masalah dan tidak ada kerusakan. Praktisnya mobil ini dipakai kurang lebih hanya setahun, dan itu pun jarang pakai dengan kilometer yang baru 1248 km. Itu hanya dipakai di dalam kota selama setahun kurang lebih. Nah sudah ada peredam juga untuk bagian mesinnya, so menurut saya mobil ini dari sisi mesin masih sangat recommended. Nah seperti itu yang bisa kita ulas kali ini tentang Wuling Cortez yang turbo ini. Semoga ini bermanfaat, dan buat kalian yang menginginkan mobil ini, silahkan kunjungi dealernya dan silahkan deal dengan ownernya atau dengan marketing daripada si mobil ini. Well, terima kasih untuk ulasan kali ini. Kita akan ketemu pada ulasan-ulasan otomotif berikutnya. Sekali lagi terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.